Halo semuanya, kembali lagi dengan aplikasi komputer akuntansi. Di sini saya sudah memiliki sebuah data yang mana mungkin masih nyambung dari video-video sebelumnya ya. Nah, untuk rumus yang akan kita pelajari hari ini yaitu rumus menggabungkan dua fungsi, kemudian juga nanti ada rumus if yang dikombinasikan dengan or dan juga dengan and. Nah, kita langsung saja. Di sini kolom nama barang, negara, petunjuk soalnya yaitu nama barang melihat kunci pembacaan 3 karakter pertama kode barang. Berarti yang ini ya, SIO, SSG, OPP. Nah, kemudian negara ini merujuk dari pembacaan 2 karakter terakhir kode barang. Berarti yang angka ini ya, 62, 65, 60. Nah, bagaimana penggunaan fungsinya? Kita pasti pakai VLOOKUP atau HLOOKUP ya, karena memang rumus ini menggunakan kunci pembacaan dari tabel lain. Nah, tabel data di sini saya sudah beri nama. Tabel yang pertama yang bentuknya vertikal ini tabel negara, dan untuk yang horizontal ini nama. Maka bagaimana rumusnya? Nama barang, SIO, ini kita sudah tahu ya tabel datanya berupa horizontal. Maka kita pakai HLOOKUP seperti biasa. Kemudian kunci telusurnya yang mana? 3 karakter pertama, artinya kita pakai dari sebelah kiri ya, left. Kolomnya yang mana dan 3 karakter yang mau kita ambil. Rentangnya tadi kita sudah beri ya. Nama tabelnya itu nama, kemudian baris keberapa yang mau kita pakai? Baris kedua. Setelah itu, nah kalau misalnya kita hanya sampai sini, yang keluar adalah nama barangnya saja. Bagaimana caranya supaya muncul juga nama negaranya itu ya? Nah, caranya adalah dengan simbol ampersand atau simbol dan. Ini kita bisa saja langsung VLOOKUP gitu ya, dimasukkan rumus keduanya. Namun supaya ada variasi, kita ingin menambahkan strip ini ya. Bagaimana caranya? Pakai tanda petik 2, kemudian strip, tanda petik 2 lagi, baru simbol dan. Nah, kalau misalnya ingin ada spasinya, kita tinggal tambahkan spasi. Seperti itu ya. Jadi ini simbolnya juga selain strip, misalnya mau garis miring atau mau simbol lainnya itu bisa ya. Yang pasti kuncinya adalah di tanda petik ini, jangan lupa. Supaya si Excel-nya bisa membaca bahwa ini kita ingin menyisipkan karakter atau sebuah karakter dalam suatu rumus tersebut. Pakai tanda petik 2. Selanjutnya kita masukkan negara ini. Karena tabel datanya tadi berupa vertikal, maka kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian kunci telusurnya berarti pakai right. Dua karakter. Selanjutnya rentangnya kita pakai kolom tabel yang negara. Kolom keberapa yang mau kita gunakan? Indeksnya berarti kolom keberapa? Kolom kedua ya. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Xiaomi Indonesia. Jadi, kuncinya adalah untuk menggabungkan dua fungsi atau lebih, itu kita bisa pakai dan. Misalnya kita ingin pakai rumus lain lagi, maka ya tulis lagi di sini dan. Kalau misalnya mau menyisipkan sebuah karakter, kita pakai tanda petik 2 lagi, dan seterusnya ya. Ini untuk nama barang dan negara. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian untuk total harga didapat dari tabel negara dan harga barang dengan kunci pembacaan 2 karakter terakhir kode barang. Masih dari sini ya, sumbernya berarti dari sini. Mudah ya. Kita tinggal pakai VLOOKUP. Rentangnya pakai tabel yang sama ya, tabel negara, karena di dalam tabel negara itu tadi ada harga ya. Kolomnya yang keberapa, indeksnya yang keberapa, itu yang ketiga.
Kemudian jangan lupa karena ini dimintanya total harga, maka dikalikan juga dengan jumlahnya langsung. Karena yang diminta bukan harga satuan ya, tetapi total harga. Maka kita tarik dan hasilnya seperti ini. Ini ya. Nah, untuk potongan ini ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, kita setelah mengetahui bahwa rumus yang digunakan untuk pembacaan dengan kriteria tertentu itu pakai rumus if ya. Namun ada yang berbeda di sini, ada kombinasinya. Di sini dijelaskan produksi dari Malaysia atau Singapura diskon 2%. Kemudian produksi dari Indonesia diskon 2,5%. Nah, ada kata atau di sini mengindikasikan bahwa rumus yang kita gunakan itu tidak hanya if, tetapi if-nya dikombinasikan dengan or ya. Or dalam bahasa Indonesia juga artinya atau kan. Nah, artinya si or ini dia akan membaca ekspresi logikanya itu lebih dari satu gitu. Mau 2, mau 3, mau 4. Intinya dia akan membaca sesuai kriteria. Kalau misalnya tidak A misalnya, maka B gitu. Nah, itu kunci pembacaannya sama hasilnya gitu. Kita langsung saja coba terapkan ya. If or ekspresi logika yang pertama adalah jika produksinya dari Malaysia, maka kita pakai pembacaan ini ya, kode negara. Right, 2 karakter. Nah, apabila ini sama dengan Malaysia, Malaysia itu kodenya 60 ya tadi, maka dia mendapatkan potongan 2% katanya dari total harga. Maka total harga dikali 2%. Nah, kalau misalnya kita pakai if biasa kan seperti itu. Karena ini kita pakai if or, maka sebelum kita menyimpulkan makanya itu, kita pakai ekspresi logika yang kedua dulu. Dia katakan kalau Malaysia atau Singapura. Berarti di sini kita tambahkan if or right B6 ini ya, jika 2 karakter terakhir dari atau 2 karakter dari kanan ini 60 artinya Malaysia, atau jika 2 karakter dari kanan ini kita hapus dulu yang ini ya. Nah, jika 2 karakter dari kanan ini sama dengan Singapura atau kodenya 65, maka nah di sini kita baru simpulkan. Maka total harga dikali dengan 2%. Nah, karena kriterianya memang hanya ada segini, sisanya ya berarti Indonesia ya. Untuk Indonesia itu total harga dikali 2,5%. Ini jangan lupa kita tutup kurung dulu untuk menandakan bahwa ekspresi logikanya itu cukup sampai 65 saja. Cukup sampai kata-kata yang ini ya. Jadi ekspresi logikanya ini ada 2. Kalau nggak Malaysia, ini Singapura. Nah, kesimpulannya nanti dia dikali 2%. Tapi kalau misalnya bukan Malaysia, bukan juga Singapura, maka dia dikalikan dengan 2,5%. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Itu untuk fungsi if or. Kita coba cek apakah sudah benar atau belum. Potongan dibagi total harga. Nah, ini ya. Untuk Indonesia dikatakan 2,5% diskonnya. Indonesia 2,5%, Singapura, Malaysia, Singapura ini 0,02 atau 2% ya. Berarti sudah betul. Begitu ya teman-teman untuk if or. Nah, sekarang untuk pajak diisi dengan kriteria sebagai berikut. Ini berarti masih pakai if juga. Cuma bedanya di sini produksi Samsung dari Singapura dikenakan pajak 15%. Produksi Xiaomi dari Malaysia dikenakan pajak 10%. Selain yang disebutkan di atas dikenakan pajak 5%. Artinya di sini ada 2 kriteria dalam satu fungsi ya. Produksi Samsung dari Singapura artinya kalau produksinya dari Samsung nih
dan dia dari negara Singapura, maka dikenakan pajak 15%. Artinya nggak berlaku ketika produksi Samsung tapi dia dari Malaysia misalnya atau dari Indonesia, itu tidak berlaku yang 15% ini ya. Dia mengkhususkan yang 15% ini pajaknya hanya dikenakan untuk produksi Samsung dari Singapura. Bagaimana kita menggunakan rumusnya? Itu menggunakan if N. Ya, N itu kan dan, berarti ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Kalau OR tadi itu hanya pilihan. Kalau misalnya nggak Singapura, maka ya Malaysia. Nah, kesimpulannya apa gitu kalau misalnya Singapura atau Malaysia. Nah, kalau ini harus dan. Jika kita pakai dulu Samsungnya ya, misalnya jika jika 3 karakter dari kiri itu sama dengan SSG, Samsung kan artinya. Dan jika harus ada dannya lagi gitu ya, harus ada kriteria yang kedua gitu, karena memang dia ingin mengkhususkan Samsung dari Singapura. Maka di sini kita tambahkan lagi ekspresi logikanya yang kedua. Jika karakter dari kanannya itu, 2 karakter dari kanannya itu sama dengan Singapura atau kodenya itu 65. Nah, di sini baru kesimpulannya. Kita tutup dulu ekspresi logikanya. Maka si total harga dikalikan dengan 15% ya untuk pajaknya. Ini kalau misalnya kriterianya hanya 2. Kalau misalnya dia mengkhususkan lagi ada kriteria lain misalnya N-nya, ya bisa ditambahkan lagi. Di sini ya, setelah 65 kita buat lagi kriteria ekspresi logika ketiga. Gitu ya teman-teman. Nah, karena masih ada poin B tadi, maka kita if N lagi. Poin B itu kan dia masih kriterianya 2 ya. Tadi katanya kalau produksinya dari Xiaomi dan Xiaomi itu dari Malaysia, maka di sini juga if N left itu Sio, maka ekspresi logika keduanya ya. Dan jika right karakter kedua, 2 karakter dari kanan itu sama dengan Malaysia itu 60 ya. Nah, ini baru kesimpulannya, maka total harga dikalikan dengan 10%. Jangan lupa ini ditutup dulu. Nah, jika false, maka 5% ya. Total harga dikali 5%. Kita tutup, dan hasilnya seperti ini ya. Coba kita cek kebenarannya. Ketika pajaknya dibagi total harga, maka hasilnya harus sesuai ya. Nah, di sini Xiaomi Indonesia berarti tidak ada di poin A atau B, berarti selain ya. Selain yang disebutkan itu 5%, sudah betul 0,05. Kemudian Samsung dari Singapura, nah ini harus 15% ya. Kita lihat sudah sesuai 15%. Untuk yang selainnya ini 0,05 sudah betul. Kita coba cek yang Xiaomi dari Malaysia. Xiaomi dari Malaysia 10%. Betul ya, 0,1. Ini 10%. Berarti di sini rumusnya sudah benar ya. Nah, untuk total bayar mudah. Total harga dikurangi diskon. Kemudian ditambah adanya pajak. Ini hanya rumus matematika sederhana ya. Nah, begini hasilnya. Jadi kebayang ya bagaimana menggunakan rumus yang ada kata atau, itu kita pakai if or, dan untuk yang ada kata dannya, mau itu kriterianya misalnya ada 2, ada 3, ada 4, itu kita pakai if and. Dan jangan lupa dalam memperhatikan rumusnya ya, kayak pengetikan
kurung tutup, kurung buka itu juga harus betul gitu, harus diperhatikan. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Silahkan coba. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih banyak.